Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, linggu nalatai, salam sujud karende malempang, adil katalino, bacuramin ka surga, besengat ka jubata. Arus, arus, arus. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim SMA Negeri 2 Palangkaraya. Kami sangat antusias untuk mengikuti 40 Days Challenge for Sustainability 2024. Dengan kolaborasi dan inovasi, kami berkomitmen untuk menciptakan solusi untuk mengatasi rintangan perubahan iklim. Mari bersama-sama menjaga bumi kita untuk generasi mendatang. Aduh, panas deh. Kayaknya kulit aku gosong. Iya panas banget, kayaknya ini tuh dampak dari perubahan iklim gak sih? Panas banget ya. Iya. Guys, saran dong untuk proyek kita kali ini. Wow, boleh banget. Dulu. Kalau menurut ini udah pas sih. Proyeknya udah bagus banget kok. Emang proyeknya apa aja? Nah, ini dia proyek Semada Bestari. Nah, Semada Bestari punya proyek yang bagus banget loh. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu 1. Meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang isu-isu perubahan iklim dan mendorong partisipasi aktif dalam tindakan mitigasi dan adaptasi. Yang kedua, mengedukasi tentang pentingnya keberlanjutan dan perlunya tindakan kolektif akan membantu membangun dukungan luas untuk kebijakan lingkungan yang lebih baik. Dan yang ketiga, mewujudkan Semada Bestari 2030, yaitu SMA Negeri 2 Palangkaraya bersih, sejuk, teduh, asri, rindang, dan indah. Pada proyek kami membuat jadwal mingguan dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Di minggu pertama, kami memiliki visi membuat kelas rindang dan sejuk. Dan kami juga memiliki misi, yaitu yang pertama, pengumpulan tanaman hias. Yang kedua, memasang korden di kelas. Yang ketiga, sirkulasi terbuka. Yang keempat, himbauan dari sekolah untuk warga sekolah agar mengurangi sampah plastik dan membawa bekal atau kotak bekal. Pada minggu kedua, kami memiliki visi penghijauan lingkungan dan misi yaitu 1. Mengajak siswa-siswi untuk melakukan penanaman pohon. Yang kedua, melakukan perawatan terhadap tanaman yang telah ditanam dengan melakukan penyiraman berkala. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembuatan pupuk. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, memberi makan maggot dan sisa makanan bekal. Pada minggu ketiga, kami memiliki visi harmonisasi di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Pertama, yaitu membuat ekobrik. Kedua, ketika berbelanja disarankan membawa tote bag atau kotak bekal. Nah, ketiga ada perawatan maggot. Pada minggu keempat, kami memiliki visi harmonisasi sampah di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Dan misi yaitu pertama, mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai guna ataupun nilai estetika. Yang kedua, perawatan maggot. 3. Pada minggu terakhir kami memiliki visi Semada Bestari dan misi yaitu yang pertama tidak menggunakan AC di dalam kelas, kedua merawat tanaman di lingkungan sekolah, dan yang ketiga perawatan terhadap maggot. 1 November sampai dengan 8 November 2024, tahap pertama, kami menentukan visi jangka panjang dari hasil diskusi di proses pembelajaran di kelas. 1 November sampai dengan 8 November 2024, tahap kedua mengumpulkan data dan informasi secara langsung dengan melakukan interview ke instansi yang berhubungan dengan tema kegiatan. 1 November sampai dengan 8 November 2024, tahap ketiga menyusun rencana tindakan secara mundur. 8 November sampai dengan 29 November 2024, tahap keempat melakukan tindakan dari perencanaan 40 Days Challenge. 30 November sampai dengan 3 Desember 2024, tahap kelima menganalisis dampak dan resiko terhadap tindakan yang dilakukan. 4 Desember sampai dengan 10 Desember 2024,
Tahap keenam, mengukur dan mengevaluasi tindakan yang diambil. Lalu selanjutnya ada kesimpulan proyek. Proyek 40 Days Challenge for Sustainability 2024 oleh SMA Negeri 2 Palangkaraya berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap perubahan iklim dan mendorong tindakan kolektif dalam mitigasi dan adaptasi lingkungan. Dengan visi Semada Bestari 2030, proyek ini melibatkan serangkaian kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengurangan penggunaan sumber daya tidak ramah lingkungan. Hasil yang dicapai meliputi yang pertama, peningkatan kesadaran dan perilaku positif. Siswa mulai mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan seperti daur ulang, penanaman pohon, dan pengurangan plastik. Kedua, lingkungan yang lebih hijau dan nyaman. Proyek penghijauan dan perawatan fasilitas sekolah menciptakan suasana yang lebih bersih, rindang, dan sejuk. 3. Partisipasi aktif warga sekolah. Kolaborasi antara siswa, guru, dan staf menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan visi keberlanjutan. Meski begitu, proyek ini masih menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan pemantauan dan dukungan keberlanjutan, proyek ini dapat menjadi model inspiratif bagi komunitas pendidikan lainnya, sekaligus mendukung visi Kalimantan Tengah Bestari 2040.